Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Yoga di channel The Light. Ketiga ya. Yang ketiga, tips yang ketiga itu adalah bagaimana caranya untuk mengatasi kuping yang sakit atau yang berdengung gitu ya. Kenapa bisa sebelum kita memberikan tipsnya itu, kenapa bisa kuping itu sakit, kuping itu berdengung, kenapa? Nah, pada pendapat para ahli ya, penelitian juga penyebab terjadinya kuping berdengung ini ada beberapa pendapat juga ya. Ada para mentor juga menyebabkan bahwasanya nggak ada hubungannya itu sama asam lambung, sama sama asam lambung, sama penderita GERD NCT psikosomatik itu nggak ada kaitannya antara kuping sama apa gitu kan. Nah, ada beberapa pendapat mentor pada begitu ya kan. Tetapi di sini saya berbeda. Karena kenapa saya bilang berbeda? Karena pada rata-rata itu kebanyakan populasinya para penderita GERD NCT psikosomatik mengalami yang pertama, kebanyakan ya, TB. Ya, TB paru. Walaupun dibilang itu nggak ada kaitannya sama asam lambung, nggak ada apanya, tetapi populasi terbanyak orang penderita GERD NCT psikosomatik itu mengalami TB. Penurunan berat badan secara drastis, kemudian mengalami sesak napas, kemudian sesak napas yang berkepanjangan ya. Kemudian yang kedua mengalami sinus. Ya, seperti mengalami sinus lah. Pokoknya peradangan pada bagian saluran pernapasan ya. Pokoknya THT-nya itu bermasalah. Ya, tenggorokan, hidungnya, telinganya, paru-parunya. Jadi itu bermasalah di situ. Nah, di sini jadi saya bukan mendiagnosa bahwasanya itu nggak ada kaitannya sama penyakit GERD NCT psikosomatik, tetapi populasi yang terbanyak ya, para orang yang kena TB itu rata-rata para penderita GERD ke populasi itu berdasarkan riset ataupun berdasarkan kebanyakan itu orang yang pengidap GERD NCT psikosomatik, TB, bronkitis, sinus, telinga berdengung ya. Itu rata-rata kebanyakan populasinya itu dari para penderita GERD NCT dan psikosomatik. Tetapi di sini saya untuk meluruskannya, untuk menjabarkannya kembali, kenapa misalnya orang kenapa ada beberapa orang bilang ada yang gak ada kaitannya sama sekali, dan ada yang bilangnya ada kaitannya gitu. Ada juga yang bilang gak ada nyambungnya, ada juga yang bilang ada nyambungnya gitu kan. Jadi simpang siur. Nah, tapi di sini saya menurut pendapat saya ya. Kalau menurut pendapat saya di sini, kalau soal kuping ya, saya pembahasan untuk kuping. Kalau untuk kaitannya ke lambung ini sebenarnya dibilang gak ada kaitannya benar. Tetapi dibilang ada kaitannya benar juga gitu. Bingung kan? Dibilang gak ada kaitannya ya benar. Dibilang ada kaitan ya benar juga gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena penyakit ini adalah saling berkaitan. Ya, tubuh kita ini adalah satu kesatuan, saling berkesinambungan. Kalau contohnya ibaratnya kepala kita ini A, dada kita ini B. Ya. Kemudian lambung kita ini ada C, kemudian pankreas kita itu adalah D. Nah, kalau yang bermasalah aja itu anggaplah di C ya. Kalau yang bermasalah, yang kebanyakan ini yang bermasalah di C, A menyampaikan ke B aja, tiba B menyampaikan ke C, itu sudah bermasalah. Nah, kalau kemudian C meneruskan tugasnya ke D, nah itu pasti sudah berantakan. Kalau sudah satu bersama, nah kalau sudah C yang bermasalah, maka D, E, F, G, C, D, E, F, G, H, I, J, K, itu semua ke bawah itu akan bermasalah semua. Nggak ada yang benar.
ya. Nah, itu namanya tubuh kita satu kesatuan. Nah, apalagi ini penderita ini adalah yang kebanyakan bermasalah adalah penderita NCT ini ada bermasalah di otaknya kan, paling atas. Nah, kalau di pusatnya aja sudah bermasalah, maka ke B, ke C, ke D, ke F, ke G dan lain sebagainya itu semua bermasalah. Sistemnya, metabolismenya semua sudah bermasalah. Kalau dia udah cemasan, dia udah stres duluan, dia udah panik gitu, maka dia nyampe kemana-mana dia nggak ada normalnya sama sekali. Kinerjanya itu pasti berantakan. Contohnya seperti itu. Kenapa? Nah, jadi lebih spesifiknya gini. Penyebab dari telinga berdenging itu yang pertama disebabkan karena yang pertama Walkman. Terlalu banyak menggunakan handsfree dengan suara yang keras ya. Volume yang di luar batas yang dianjurkan, yang keamanannya. Kemudian disebabkan karena hipertensi. Ya, hipertensi. Kemudian disebabkan karena obat-obatan tertentu ya. Obat-obatan yang tertentu yang bisa memicu merusakkan sistem saraf pusat telinga ya. Kemudian kemudian disebabkan karena faktor kurang tidur. Juga bisa menyebabkan di situ. Nah, jadi di sini apa hubungannya dengan GERD, NCT dan psikosomatik? Ya, gini. Pada saat terjadinya GERD, yang akan timbul akan masuk ke NCT. Ya. Nah, jika NCT terjadi terlalu tinggi, terlalu over, terlalu sering durasinya akan masuk ke fase panic attack. Ya, panic attack. Nah, jika panic attack terjadi beberapa kali ya, dalam beberapa tahap ataupun secara berulang istilahnya, panic attack terjadi akan masuk ke psikosomatik kan. Jadi itu yang namanya, jadi penyebabnya itu kalau misalnya panic attack terjadi, yang terjadi pada diri kita sendiri itu adalah tensi, hipertensi. Tensi kita akan naik loh. Kalau panik, namanya kita panik. Orang normal pasti mengalami panik. Gimana sih caranya? Gimana sih rasanya orang panik? Pasti tensi naik gitu. Nah, jadi buat sahabat-sahabat lain ini kebanyakan kalau misalnya dia ibaratnya mau ngecek nih, pergi ke dokter, pergi ke klinik, pergi ke rumah sakit. Dia untuk menjumpai dokter aja sebenarnya mau ngecek darah ataupun mau tensi, dia udah nervous duluan, grogi, udah cemas, khawatir duluan. Nah, pada saat seperti itu dia mikirnya udah nggak karuan kan, udah ketakutan. Nah, pada saat itu dicek tensinya, tensi pasti naik, pasti tinggi tensinya. Tetapi pada saat dia pulang itu tensi normal kembali. Kenapa? Karena dia merasa nyaman, dia merasa tenang di situ. Jadi tensi akan normal kembali. Nah, jadi kesimpulannya di situ adalah pada saat para penderita GERD ini, NCT psikosomatik ini terlalu sering mengalami NCT, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kepanikan. Nah, karena itu terjadi terus-menerus, itu kan akan mengakibatkan tensi naik, hipertensi jadinya kan. Tensi yang mengontrol tekanan darah itu diri kita sendiri sebenarnya. Kalau kita merasa cemas, takut, yang berlebihan, overthinking semua kan, jadi akan terjadi apalagi panic attack ya kan, akan menjadi tensi itu akan secara drastis akan naik. Nah, karena itu terjadi berulang-ulang, terutama orang jadi penyebabnya ini adalah kuping. Kesimpulannya adalah kuping berdenging itu disebabkan karena psikosomatik. Kalau menurut saya ya, menurutkan pengalaman saya dan penilaian saya, kuping berdenging itu disebabkan karena psikosomatik, karena terjadinya panic attack secara berulang. Nah, secara berulang ya. Nah, kalau misalnya itu sudah terjadi secara berulang, secara berkala, maka itu akan merusak sistem saraf pusat telinga tersebut. Ya, rata-rata kalau orang yang sudah mengalami ini, yang bermasalah pada telinga, berarti dia paling sering mengalami panic attack.
Dia paling sering mengalami panic attack dan dia penyakitnya ini berarti dia sudah lebih dari 1 tahun. Dan ini terjadi panic attack-nya secara berulang jadi selama kurun tahunan 1 tahun dia mengalami panic attack udah terjadi beberapa kali sehingga merusak telinga, ya, sistem saraf. Ada peradangan, makanya kedokteran menyebutkannya bahwasanya itu tinnitus. Makanya saya bilang bukan ada beberapa pendapat bilang nggak ada nyambungnya, nggak ada nyambungnya sama sekali gitu, nggak ada urusan, nggak ada apa sama penderitaannya. Saya bilang iya juga, memang nggak ada urusannya, tetapi kalau dibilang ada ini pikir dengan kekaitannya gitu, ya ada juga, memang benar juga gitu. Karena kenapa? Karena tubuh kita ini adalah satu kesatuan, jadi dia saling berhubungan, saling connect, ya kan. Kenapa terjadinya GERD gitu kan? Karena terlalu stres, karena terlalu pikiran, atau bisa pola makan, telat makan, salah makan, kemudian faktor stres, kurang gerak dan lain sebagainya. Nah, kenapa terjadinya NCT? Karena NCT itu ada beberapa hal, karena pikirannya terlalu berlebihan, overthinking. GERD juga bisa menyebabkan NCT, ya kan? Nah, kenapa bisa terjadi panic attack? Panic attack bisa apa ya? Karena ada NCT, ya kan? Kenapa panic attack terjadi terus-menerus? Karena ada psikosomatik. Nah, terjadilah nanti psikosomatik. Jadi kan itu, jadi dia satu paket, ya kan? Apabila misalnya asam lambung terjadi terjadi berulang kali terus-menerus, secara terus-menerus, produksinya terlalu berlebih, dia akan masuk ke fase GERD, ya, karena asam lambungnya berlebih terus-menerus, dia akan masuk ke fase GERD. Nah, kalau misalnya GERD terjadi terus-menerus, akan masuk ke fase NCT. Ya, kalau NCT terjadi terus-menerus, akan masuk ke fase psikosomatis. Di mana psikosomatis itu rata-rata orang yang sebelumnya sudah mengalami panic attack 1-3 kali atau lebih, maka akan terjadi traumatik psikosomatik. Psikosomatik itu adalah kejadian yang paling menakutkan, paling tidak mengenakan dalam seumur hidupnya, yang terjadi pada dirinya sendiri, sehingga dia mengalami traumatik pada di situ. Ya, ibaratnya takut dia di rumah sendirian, karena waktu di rumah sendirian dia mengalami panic attack lebih dari 1 kali. Kemudian takut dia keluar rumah, karena pas waktu di pinggir jalan dulu, waktu naik motor kumat, mengalami panic attack lebih dari 1 kali. Nah, jadi keesokan harinya dia akan takut sendirian di rumah, takut dia keluar naik motor sendirian keluar, ataupun takut dia keluar rumah. Nah, itu kan saling berkaitan. Nah, jadi apa nyambungnya antara asam lambung dengan paru-paru? Nah, ya saya tanya aja gini. Kalau misalnya terjadi GERD itu kan serangan balik, ya kan, arus balik. Nah, arus balik itu naik ke atas. Nah, berarti yang naik ke atas itu apa? Hawa panas, ya. Itu GERD-nya sendiri naik ke atas. Nah, apa yang dilalui? Asam lambungnya itu sifatnya apa? Panas dan tajam. Nah, asam lambung kalau sudah lewat itu dia akan mengganggu semua. Apa yang dia lalui dia pasti akan mengganggu sistem kerjanya organ tersebut. Kalau melewati jantung jantung itu akan berpacu cepat. Kalau melewati paru dia akan mengganggu pernapasan yang pernapasan itu agak berat, agak ada penyempitan di situ. Yang terjadi itu. Nah, kalau misalnya paru-paru itu tersebut semakin sering, semakin rutin dilalui oleh asam lambung, paru-paru itu tidak bermasalah. Gitu aja. Isi lambung kita itu penuh dengan kuman, penuh dengan bakteri. Ya, isi lambung kita itu naik ke atas. Ya kan? Jadi permasalahan kita kalau dalam penelitian itu tersebut, ya, kalau dibilang nggak nyambung sih, iya nggak nyambung sih memang. Ya, tetapi dibilang nyambung, iya juga, benarnya juga nyambung juga. Karena kenapa? Kebanyakan populasi penderita GERD NCT psikosomatik ini, yang paling banyak itu yang menderita itu rata-rata orangnya penyakitnya itu ada kenanya kalau udah menahun, ya. Kalau masih hitungan bulan mah belum. Kalau udah hitungan 5 tahun, 3 tahun gitu, dia 10 tahun gitu, dia akan merusak itu organ-organ tubuhnya. Dia itu, ya, banyakkan populasinya itu adalah TB, bronkitis, kemudian tinnitus, gangguan telinga.
Kemudian sinus. Sinus itu ya susah napas, dia kayak mampet gitu ya di hidungnya pernapasannya. Kayak nggak ngeplong gitu napas hidungnya gitu kan. Nah, itu rata-rata itu penderita GERD NCT psikosomatik loh gitu. Jadi kalau misalnya saya pun bilang antara ada beberapa bilang yang nggak nyambung, nggak ada nyambungnya ke sana, nggak ada ini penelitian, tetapi berdasarkan berdasarkan populasi penderita itu begitu. Dan ada dari dokter saya lupa tuh nama dokternya. Memang ada kaitannya ke sana, tetapi karena saya kan bukan di dunia kedokteran, bukan di dunia itu ada kaitannya sebenarnya, karena tubuh kita itu adalah satu kesatuan. Jadi kenapa bisa terjadi GERD ya karena ada hubungannya dengan pola hidup yang nggak sehat ataupun pikiran tidak sehat. Nah, dan itu saling berkaitan. NCT bisa masuk ke fase GERD, bisa masuk ke fase NCT bisa masuk ke fase panic attack itu bisa ujungnya masuk ke psikosomatis. Nah itulah dia ya.